Nah, bagaimana posisi duduknya, nyaman nih? Rasa nyaman nih Bu. Oke, baik. Ibu boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Wulan Bu, dari kelas 12 IPS. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Wulan? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Kalau moodnya bagaimana, nak? Moodnya juga biasa aja sih Bu. Oke, kalau begitu ada tujuan apa nih nak Wulan datang ke ruang BK? Oh iya, jadi Ibu, tapi aman nih Kak Ibu bercerita, soalnya agak sensitif nanti ceritaku Bu. Nah, tenang makin nak, karena di BK itu diikat oleh etika konselor atau asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nak Wulan sampaikan ke ibu tidak akan tersebar kemanapun, hanya sampai di ruang BK ini tuh saja. Jadi jangan khawatir nak untuk cerita ke ibu. Oh iya Bu, baik Ibu. Nah, sebelum itu, bagaimana kalau kita sepakati dulu waktu konseling hari ini? Ibu sih menyarankan 40 menit saja. Kalau 40 menit saya rasa sudah cukup Bu untuk menuntaskan ceritaku nanti. Nah, baik. Kalau gitu kita mulai ya proses konselingnya. Iya Bu. Nah, terima kasih nak sudah mau datang ke ruang BK ini. Ruang ini adalah tempat yang aman bagi Nak Wulan untuk bercerita. Apa yang ingin Nak Wulan sampaikan? Jadi Bu, ada temanku ini Bu, selalu bikin sakit hati kalau bicara Ki. Selama ini lama misi, aku pendam, selalu dia juga bilang begitu. Tapi wah biasa dia selama ini, karena aku bilang, oh mungkin pasti capek Ki, mungkin di rumah atau banyak pekerjaannya tuh di rumah. Jadi selama ini aku pendam Ki, tapi lama-lama kayak bilang Kak, lama-lama menurutku keberatan Kak dengan kata-katanya itu Bu, dan merasa Kak dengan kata-katanya itu tidak berharga Kak. Oke nah, ibu mengerti perasaan Tana. Memang rasanya tidak enak kalau ada teman tak yang begitu ke satu orang toji saja. Jadi bisa mungkin cerita Ki lebih detail bagaimana bisa merasa Ki tidak berharga. Iya Ibu, dia itu biasa pernah bilang ke saya kalau kamu itu pemalas kok, jadi itu nih tidak punya kok teman. Jadi itu nih selama ini yang penuhi pikiranku, sampai-sampai kayak merasa Kak tidak berharga Ibu. Dulu pernah ya percaya dengan kata-katanya, tapi sekarang kayak sulit Kak untuk merasa berharga diri sendiri kalau selalu berkata seperti itu ke saya. Kayak tusuk Kak dengan kata-katanya yang menusuk itu. Ibu turut merasakan apa yang Nak Wulan rasakan. Sebelumnya ibu mau nanya kalau boleh tahu berapa lama Ki rasakan itu, dan apakah ada situasi-situasi tertentu yang membuat Ki pikirkan nih hal-hal negatif itu? Ibu, kalau situasi tertentu, kalau waktunya sih Bu, aku pikirkan ini sudah hampir 2 pekan Ibu, 2 minggu. Terus kalau situasi-situasi tertentu itu mungkin waktu buka Kak galeri-galeri HP yang isinya tuh foto-fotoku sama dia. Terus aku pikir nih lagi, bilang nih ternyata dulu sedekat ini Ki berteman sampai sekarang. Kenapa selalu nak kasih begitu dan saya jangan kasih begitu. Baik, ibu ingin Nak Wulan ini tahu bahwa Nak Wulan ini tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang serupa. Dan perlu kita tekankan Ki bahwa perasaan yang sedih dan tidak percaya diri itu sangat lumrah dan manusiawi. Dan tidak serta-merta apa yang dikatakan orang lain itu mencerminkan diri kita sendiri. Jadi apakah Nak Wulan ini pernah memikirkan bahwa mungkin saja temannya Nak Wulan ini sedang mengalami kesulitan karena dia itu melampiaskannya ke Nak Wulan. Karena si Ibu berpikir Kak seperti itu, bilang oh mungkin dia punya kesulitan sendiri di rumah, makanya aku halau Ki, kayak pikiran-pikiranku selalu tidak bersikap asertif ke dia, karena bilang Kak siapa tahu lagi susah, lagi capek, sampai-sampai dia bersikap seperti itu. Makanya selalu aku maklumi, tapi lama-lama kayak kata-katanya itu semakin menyakitkan Ibu. Nah, tentu saja menyakitkan Nak Wulan, ibu aku itu. Tapi Nak Wulan ini punya kekuatan untuk mengatasi perasaan ini.
Nah, sekarang mari kita coba cari solusinya bersama. Bagaimana kalau kita mulai dengan teknik yang menggunakan top stopping? Dog stopping? Nggak pernah Kak dengar itu teknik Ibu. Nah, top stopping itu seperti kita memberikan perintah kepada diri kita sendiri untuk berhenti memikirkan hal-hal negatif. Seperti misalnya ketika kita berpikiran tentang perkataan teman-teman kita yang muncul, kita bisa langsung mengatakan stop pada diri kita dan tidak boleh pikirkan hal seperti itu. Oh iya Bu. Mungkin saya rasa itu teknik yang cocok juga Dik, dan kayaknya gampang diterapkan Ibu. Nah, sekarang coba kita praktikkan dulu ya. Bayangkan Naulan ini sedang mengingat perkataannya temannya Naulan, dan ketika pikiran itu muncul, katakan stop dengan nada yang tegas. Sekarang Ibu? Iya. Oke, kupikir dulu Ibu kata-katanya. Itu pemalas kok, makanya tidak ditemanimu. Oke, stop. Tidak boleh nih berpikir seperti itu. Nah, itu bagus sekali Naulan. Sekarang coba ganti pikiran negatif itu dengan pikiran yang lebih positif. Dan misalnya, coba Naulan ini pikirkan kegiatan yang menyenangkan atau hal-hal yang membuat Naulan ini merasa bersyukur. Misalnya, hobinya Naulan ini menulis, atau memasak, atau menonton, dan lain-lain. Oh iya Ibu, perlu Kak mulai dengan hobiku Ibu. Mungkin kalau hobiku itu menonton drama Korea Ibu. Nah, itu ide yang sangat bagus Naulan. Selain teknik talk stopping, Naulan juga bisa mencoba cara lain untuk mengalihkan perhatiannya Naulan, seperti berolahraga, membaca buku, atau menghabiskan waktu Naulan ini bersama dengan orang-orang yang Naulan sayangi. Jadi, jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang negatif. Coba habiskan itu energi kita untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Oh, oke Ibu, akan saya coba. Terima kasih banyak Ibu sarannya dan masukannya terhadap saya. Sangat berharga sekali apa yang kita bilang tadi Bu. Nah, Ibu juga senang ketika Naulan ini mencoba. Ingat, mengatasi pikiran yang negatif itu butuh waktu dan latihan, Nak. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan ketika kita ini merasa kesulitan. Oke, ya Ibu. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Naulan. Bagaimana juga perasaan tak setelah berdiskusi dengan Ibu? Alhamdulillah, perasaanku kayak sudah lega Ibu. Plong nih kurasa karena sudah cerita sama kita, dan kurasa dapat Kak juga solusi atas permasalahanku selama ini yang cuma aku pendam saja Ibu. Dan ternyata kita kasih Kak saran yang belum pernah aku dengar, yaitu talk stopping. Nah, Alhamdulillah, Ibu juga senang bisa membantu Naulan keluar dari masalahnya. Apakah ada hal lain yang ingin Naulan sampaikan? Saya rasa tidak ada Ibu. Oke, kalau begitu, apa yang bisa disimpulkan dari sesi konseling hari ini? Oke, untuk yang kusimpulkan itu hari ini harus Kak coba ganti perasaan-perasaan negatif itu dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Kayak itu tadi teknik yang kita jelaskan ke saya, itu talk stopping, sehingga kalau ada lagi pikiran-pikiran negatif itu muncul, bisa lebih tolaki dengan mengucapkan kata stop. Terus mungkin selain itu aku lakukan nih hobi-hobiku Bu, kayak melakukan hal-hal yang lebih positif, kayak berkumpul sama keluarga atau teman, atau melakukan hal kesukaanku sampai tidak ada waktu untuk pikir di hal-hal yang menguras energi. Nah, bagus sekali Naulan. Ibu rasa Naulan ini sudah cukup mengerti mengenai tentang teknik ini. Kalau begitu, sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu ingin memberikan tugas rumah kepada Naulan. Coba setiap hari luangkan waktu tak 10 menit untuk memikirkan hal-hal positif tentang dirinya Naulan. Dan setiap kali pikiran negatif itu muncul, coba untuk mengatakan stop dan berhenti pikirkan itu, berganti dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Oh iya, baik Ibu, akan saya lakukan apa yang kita
bilang ke saya itu komor tadi. Baik Ibu. Nah, saya rasa sudah cukup sesi pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang didapatkan bisa Naulan terapkan dan membantu Naulan ini keluar dari masalahnya. Terima kasih sudah mau datang ke ruang BK ini. Kita akhiri sesi pada hari ini. Pekan depan mari kita lanjutkan untuk membahas perkembangannya Naulan. Oh iya Ibu, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Kalau sama-sama. begitu izin pamit dulu Ibu. Iya, Naulan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam.